Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, terkhusus adik-adik mahasiswa yang barangkali sedang melakukan penelitian saat ini. Selamat datang di channel kita, Melek Tekno 20. Nah, sebagaimana janji kita bahwasanya beberapa video kedepannya kita akan berfokus membahas hal-hal terkait dengan pengolahan data, baik menggunakan Excel ataupun program SPSS. Nah, for your information, bahwasanya tutorial sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara membuat rekapitulasi data angket ataupun kuesioner kita dengan mudah dan cepat. Nah, sekarang kita lanjutkan tutorialnya, materinya, yaitu bagaimana cara mengolah data dengan satu metode penelitian ataupun teknik analisis data penelitian, yaitu menggunakan regresi linear berganda. Nah, sederhananya teman-teman adik-adik mahasiswa semua, sesuai dengan namanya linear berganda, regresi linear berganda, yaitu kita bisa gunakan untuk melihat hubungan linearitas, ya, hubungan linearitas antara variabel bebas dengan variabel terikatnya, apakah linear, seperti itu. Maka dalam penelitian ini yang berjudul pengaruh brand associations dan perceived quality terhadap keputusan pembelian, kita lihat hubungan antara variabel bebas dengan terikatnya, adakah hubungan linearitas atau tidak. Maka kita menggunakan teknik analisis data regresi linear berganda. Kenapa kita sebut dengan linear berganda? Karena di pelajaran lain kita juga dengar, yaitu ada regresi linear sederhana, ya. Nah, di sini kita menggunakan linear berganda karena ada dua variabel bebasnya atau variabel X-nya, yaitu brand associations dan perceived quality terhadap keputusan pembelian. Nah, kita anggap saja hipotesisnya di sini teman-teman semua ada tiga. Pertama, kita ingin melihat apakah ada hubungan, apakah secara parsial, secara terpisah, brand association itu berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Yang kedua, secara parsial atau secara terpisah, perceived quality berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Dan terakhir, kita ingin melihat secara simultan atau secara barengan, ya. Brand association dan perceived quality secara barengan, secara simultan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian atau tidak. Nah, dalam penelitian seperti ini, adik-adik semua, adik-adik mahasiswa semua, kita menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Kemudian detailnya, apa saja yang akan kita bahas pada tutorial kali ini? Nah, ini adalah hal-hal yang akan kita bahas nantinya, insya Allah. Pertama, menguji validitas dan reliabilitas datanya. Kemudian kita masuk kepada uji asumsi klasik, uji normalitas, uji multikolonialitas, heteroskedastisitas, dan uji autokorelasinya. Kemudian kita masuk terakhir yaitu uji hipotesis, regresi linear berganda, uji T, uji F, koefisien korelasi atau R, kemudian koefisien determinasi R square-nya. Nah, oleh sebab itu di sini kita bagi menjadi dua bagian, ya adik-adik semua. Yang pertama, kita akan jelaskan bagaimana step-step pengolahan datanya menggunakan SPSS. Kemudian pada part keduanya kita akan lanjutkan bagaimana cara menginterpretasi datanya. Oke, misalnya ini apa maksudnya, ini apa maksudnya, bagaimana cara menginterpretasinya, kita akan lanjutkan pada part keduanya. Nah, adik-adik semua, sekarang kita akan masuk pada bagian yang pertama atau part 1, pengolahan data regresi linear berganda. Oke, langkah pertama otomatis yang perlu kita siapkan adalah tabulasi datanya. Oke, ini adalah hasil tabulasi data angket kita. Kami anggap adik-adik semua sudah paham cara mentabulasi data. Kalau belum paham, silakan lihat di tutorial ini, ya adik-adik semua. Di atas klik di bagian sini. Nah, ini adalah contoh hasil tabulasi data kita, yang mana brand association adalah X1, terdiri dari 7 item pernyataan. Kemudian perceived quality X2 terdiri dari 5 item pernyataan. Kemudian keputusan pembelian adalah Y-nya atau variable dependent-nya, terdiri dari 7 item pernyataan. Ini adalah ini adalah tabulasi data dari angket ataupun kuesioner kita. Yang terdiri dari berapa responden di sini? Ya, kita punya di sini ada 90 responden, ya dari semua. Nah, setelah datanya ditabulasi seperti ini, saatnya kita entry data ini ke program SPSS kita. Nah, ini adalah program SPSS kita dari semua. Sudah kita buka, ya. Ini adalah tampilan awalnya, tampilan depan SPSS kita. Oke, untuk cara cepat mengcopy, menyalin datanya, yang pertama kita kopikan terlebih dahulu
indikatornya. Oke, copy, kita kopikan saja di sini adik-adik semua biar cepat. Kita pilih paste spatial, values, transpose. Nah, supaya dia vertikal seperti ini adik-adik semua, sehingga kita tinggal kopikan ke SPSS seperti ini. Copy, kita buka program SPSS kita. Oke, nah ini adalah program SPSS kita, data view, variable view. Kita pilih variable view, kita kopikan di sini apanya tadi, item pernyataan tadi ya teman-teman. Kita pastikan di sini. Nah, maka akan muncul hasilnya seperti ini. Kemudian lebih lanjut kita bisa beri nama label. Misalnya X1 tadi apa namanya? Lupa. Brand Associations, kita kasih nama Brand Association. Kemudian untuk X2 kita kasih lagi labelnya ya di bagian sini. Ini nama variable kita ya teman-teman semua, perceived quality. Ya, perceived quality. Ya, kemudian lebih lanjut untuk variable Y-nya kita sebut dengan keputusan pembelian. Oke. Keputusan pembelian. Nah, ini data variable view kita. Kemudian kita kembali ke data view, maka akan muncul tampilannya seperti ini ya dari semua. Ya, semua item tadi muncul di atas ini. Oke, di atasnya. Kemudian baru kita isikan dengan ini. Ya, kita copy tanggapan respondennya. Nah, sampai di sini copy, Ctrl C, buka kembali SPSS-nya, ya taruh di kursornya di bagian sini, kemudian paste. Nah, atau Ctrl V, ya bisa juga paste seperti itu ya. Nah, ini adalah input data tanggapan responden ya dari semua yang kita ambil dari tabulasi data Excel tadi. Oke, kita pastikan apakah sudah aman. Ya, 90 respondennya. Ya, sampai variable Y seperti itu ya. Oke, berikutnya tinggal kita analisa datanya ya. Kita analisa datanya, silakan diperhatikan baik-baik step by stepnya. Kita pilih analyze. Oke, kita perhatikan kembali di sini lagi. Nah, pertama kita akan menguji validitas dan reliabilitas data terlebih dahulu ya. Ya, kita kembali di sini. Kita pilih analyze, scale, reliability analysis. Kemudian semua item X1-nya kita masukkan. Tahan Ctrl Shift ya adik semua, kemudian diklik. Nah, supaya terblok semuanya, kita masukkan ke box items, statistik, centang item, scale, dan scale item deleted, continue, kasih nama boleh X1, kemudian OK. Nah, ini adalah output uji validitas dan reliabilitas X1 kita. Kemudian kita lanjut untuk X2-nya. Scale. Ini kita kembalikan. Ctrl Shift. Ya, ini untuk X2 ya, adik-adik semua, teman-teman. Items, statisnya oke, sudah oke, karena kita sudah centang pada awal tadi. Jangan lupa ganti scale labelnya X2, oke. Oke, hasilnya sudah keluar di sini. Kemudian kita ambil lagi untuk Y-nya, scale reliability. Kita kembalikan Y. Ctrl Shift ditahan, klik. Oke, jangan lupa ganti scale labelnya Y ya. Statistiknya sudah oke. Oke, sudah oke. Kemudian kita klik OK. Baik teman-teman semua, adik mahasiswa, untuk tes validitas dan reliabilitasnya sudah kita dapatkan hasilnya. Insya Allah di part 2 kita akan interpretasi nanti. Kita lanjutkan. Kita akan melakukan oke, boleh kita ambil di sini aja adik-adik semua. Deskriptif statistik sekiranya diperlukan ya. Kita ingin menentukan yang setuju berapa orang, yang tidak setuju berapa orang, seperti itu ya adik-adik semua. Kita pilih frequencies. Oke, masukkan semua itemnya di sini. Karena kita ingin melihat, menghitung nanti ya yang setuju berapa, yang sangat setuju berapa. Kita masukkan semuanya. Ya.
Kemudian ini yang X1, oke. Oh, ini belum kita masukkan semuanya, adik-adik semua. Oke, masukkan. Nah, pada bagian statistik, ya ini aja. Kita klik oke. Oke, maka frekuensi tabelnya kita peroleh. Nah, jadi adik semua tidak perlu hitung satu per satu ya. Tidak perlu dihitung satu per satu. Nah, ini hasilnya. Untuk item 1, X1 yang menjawab 2 atau kita sebut juga dengan tidak setuju ada 5 orang, yang 3 atau netral ragu-ragu ada 14. Nah, ini hasil frekuensi tabelnya. Kemudian kita lanjut lagi datanya. Nah, sekarang kita akan menguji regresi linear bergandanya. Nah, di sini poinnya adik-adik semua. Oke, perhatikan baik-baik. Oke, sekarang berarti kita masuk yang bagian sini lagi adik-adik semua. Oke, kita masuk ke bagian 5.2 dan 5.3. Dia sekali running saja, sekali jalan saja. Analyze, regression, linear. Oke, yang kita masukkan hanya jumlah total itemnya. Ya, kalau kita bawa ke Excelnya seperti ini adik-adik semua. Oke, ini adalah total itemnya. Yang kita masukkan hanya total item X1 berapa totalnya, X2 berapa, Y berapa. Itu yang kita masukkan. Ya, kita kembali. Berarti brand association-nya kita masukkan ke independent. Oke, kemudian perceived quality kita masukkan ke independent karena ini adalah variable independent kita. Kemudian paling bawah keputusan pembelian kita masukkan ke variable dependentnya. Nah, inilah yang akan kita lihat hubungan regresi linearnya, linear bergandanya seperti itu ya. Kemudian bagian statistik, ya kita centang bagian kolonialitas, collinearity diagnostic ini berfungsi nanti untuk uji multi kolonialitas. Maka kita centang. Kemudian kita centang lagi bagian Durbin-Watson ini berfungsi nanti untuk menguji autokorelasinya. Seperti itu ya adik-adik semua. Kemudian kita continue. Kita ambil bagian plot. Oke, lambat-lambat spread kita masukkan ke variable X. Estimated-nya kita masukkan variable Y. Histogramnya kita centang, normality probability plotnya kita centang. Ini berfungsi nanti untuk uji normalitasnya. Kemudian kita continue. Save, kita pilih save. Nah, jangan lupa di checklist bagian unstandardized-nya. Karena uji normalitasnya yang kita akan uji itu adalah unstandardized-nya, residuals-nya. Maka kita centang bagian sini. Ya, jangan lupa dicentang. Continue. Oke, kemudian kita klik OK. Nah, kita perhatikan outputnya. 1, 2, 3. Nah, ini hasilnya adik-adik semua. Baik. Artinya analisis data SPSS untuk regresi linear berganda kita sudah oke. Ini adalah output SPSS-nya. Yang dimulai dari uji validitas dan reliabilitas. Ini dia. Kemudian dilanjut dengan frekuensi tabelnya. Distribusi datanya. Kemudian juga kita sudah olah terakhir tadi adalah regresi linear bergandanya. Di bagian sini, regression. Nah, sekarang tiba saatnya kita menginterpretasikan data SPSS ini. Yang mana saja yang kita ambil, data yang mana saja yang perlu kita interpretasikan. Nah, supaya memudahkan pemahaman, kita kembali ke bagian sini teman-teman semua. Nah, sekarang kita ingin melihat uji validitas data. Apakah angket kita itu valid atau tidak? Layak digunakan atau tidak? Oke, kita kembali ke SPSS kita, outputnya. Ya, untuk uji validitas, adik-adik semua bisa lihat di bagian sini. Ya, total item statistik. Ya, kita kopikan bagian ini. Nah, ini untuk X1 ya. Kemudian kita pastikan di sini. Nah, ini untuk X1-nya. Ya, ini untuk X1. Bagian mana yang kita baca? Yang kita baca adalah bagian corrected item total correlation. Bagian sini yang kita baca adik-adik semua. Nah, kita tebalkan saja bagian sini yang kita baca. Atau kita sebut juga ini dengan R hitungnya.
Oke, kita sebut juga dengan R hitungnya. Ya, silakan nanti setelah ini adik-adik bisa rapikan tabelnya ya, dirapikan tabelnya. Kira-kira jadinya nanti seperti mana ya, adik-adik semua. Kita perhatikan, kami tidak akan berikan tutorial merapikan tabelnya karena kita ingin menghemat waktu ya adik-adik semua. Nah, misalnya ini kira-kira hasil tabelnya seperti ini ya. Maaf. Nah, silakan dirapikan tabelnya di Excel. Kira-kira hasilnya seperti ini. R hitung ya. Item pernyataannya R hitung, R tabel dan kesimpulannya. Nah, ini adalah output SPSS aslinya seperti ini. Ini adalah output SPSS aslinya seperti itu ya. Silakan dirapikan ya adik-adik semua. Nah, berarti bagaimana cara membacanya? Yang kita baca adalah corrected item total correlation ini tadi. Kita kasih warna saja lah ya, biar lebih enak membacanya. Kita kasih warna biru misalnya. Nah, artinya ketentuannya adalah jika nilai R hitung lebih besar daripada R tabelnya, maka valid. Nah, ini adalah nilai R hitung kita. Pernyataan 1, nilai R hitungnya adalah 0,798. Pernyataan 2, nilai R hitungnya adalah 0,756. Dan seterusnya. Apakah semua nilai R hitung ini lebih besar daripada R table? Kalau lebih besar berarti valid. Kalau lebih kecil berarti tidak valid. Seperti itu. Sekarang kita uji R tabelnya. Cara melihatnya kita buka R tabelnya. Nah, silakan adik-adik download di internet bisa ya. Download tabel R tabel. Seperti itu ya. Ini adalah R tabel kita adik-adik semua. Ini adalah R tabel kita. Cara melihatnya bagaimana? Nah, kita akan menggunakan kolom yang 0,05 dalam penelitian ini ya, 0,05 karena tingkat kepercayaan yang kita gunakan adalah 0,05. Oke, itu yang kita gunakan. Kemudian barisnya baris keberapa? Kita lihat rumusnya di sini, degree of freedom-nya itu N dikurang 2. Oke, jumlah respondennya kita 90 dikurang 2, berarti 90 kurang 2 88. Berarti kita lihat baris ke 88 kolom 0,05. Oke, kita perhatikan baris ke 88. Oke, ini dia. Nah, baris ke 88 kolom 0,05 tadi, berarti R tabel kita adalah 0,2072. Oke, kita kembali ke Word tadi. Oke, R tabel kita adalah R table tadi adalah 0,2072. Ini adalah nilai R table kita. Nah, sekarang kita bandingkan. Apakah 0,798 lebih besar? Iya. 0,756 lebih besar? Iya. Kalau kita perhatikan semua item pernyataan pada variabel X semuanya lebih besar daripada R table. Maka dapat kita simpulkan semua item pernyataan pada variabel X1 itu dinyatakan valid. Seperti itu ya adik-adik semua. Nah, kemudian lakukan hal yang sama untuk X2-nya, kemudian untuk Y-nya. Caranya sama seperti ini. Oke, artinya data kita sudah valid, kita lanjutkan uji reliabilitasnya. Ya, kita buka kembali SPSS-nya. Yang mana yang kita baca? Oke, yang kita baca adalah, oke, ini untuk variabel X1 kita. Ini adalah nilai reliabilitasnya. Kita kopikan. Ya, kita kopikan. Ini hasil reliabilitas untuk X1. Oke, apakah variabel X1 reliable atau tidak? Ya, kita perhatikan. Ketentuannya adalah jika nilai, kita copy saja biar cepat, Cronbach alpha-nya itu lebih besar sama dengan 0,6, maka perbandingannya adalah 0,6. Maka dia dinyatakan reliable. Artinya kalau kita perhatikan data ini, nilai Cronbach alpha adalah 0,88 lebih besar daripada 0,6 ya, lebih besar daripada 0,6. Artinya
variabel X1 kita dinyatakan reliable. Kemudian lakukan hal yang sama untuk X2-nya dan untuk Y-nya. Perbandingannya adalah 0,6. Seperti itu ya adik-adik semua. Atau adik-adik semua juga bisa rapikan datanya, bentuk tabelnya kira-kira seperti ini. Ya, kira-kira seperti ini. Nah, ini untuk X1, korban alfanya segini, X2 segini, Y-nya segini, semuanya lebih besar daripada 0,6, maka semua variabel dinyatakan reliable. Oke, singkatnya seperti itu ya adik-adik semua. Oke. Artinya, data kita, uji validitas reliabilitasnya sudah selesai, datanya valid dan reliable. Kita kembali ke SPSS kita. Ya. Ini untuk reliable untuk X1. Untuk X2-nya di mana? Kita lihat lagi di bawahnya. Ya, ini X2, reliable untuk X2. Dan ini adalah R hitung untuk X2. Untuk validitas tadi. Ini adalah untuk Y. Oke, di sini lihatnya ya adik-adik semua yang kita baca bagian situnya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Kita kembali ke bagian yang akan kita bahas tadi di sini. Oke, sekarang kita masuk melangkah ke uji asumsi klasik. Nah, pertama adalah uji normalitas. Data yang mana kita baca? Nah, yang kita baca adalah kita kembali ke SPSS output. Kita tarik ke bawah. Ya, kita lihat bagian yang paling bawah. Oke, ada dua hal di sini adik-adik. Pertama, kita bisa melihat scatter plot. Oke, kita bisa melihat PP plotnya. Copy. Kemudian kita pastikan di sini. Oke. Nah. Nah, ini cara membacanya. Kalau melihat PP plot, kita lihat sebaran data ini adik-adik semua. Kalau kita perhatikan, semua sebaran datanya tidak terlalu jauh dari garis diagonal ini. Artinya secara kasat mata, sepertinya data ini berdistribusi normal, ya. Artinya tidak ada yang ke sini, tidak ada yang kemari, tidak ada yang kemari. Dia masih tidak terlalu jauh, ya, daripada garis diagonalnya. Itu kalau kita melihat dari PP plotnya. Kemudian untuk membuktikannya, untuk meyakinkan kita apakah betul data kita itu normal atau tidak residualnya, kita bisa lihat di bagian sini. Oke, ada yang lupa pengolahan data tadi, adik-adik semua. Ada satu langkah lagi. Kita ambil analyze, non-parametric test, kemudian legacy dialogues. Ini untuk uji normalitasnya ya adik-adik semua. Nah, kemudian kita pilih yang bagian bawah, unstandardized. Ini yang sudah kita centang pada proses awal tadi. Maka muncul ya di sini adik-adik semua. Kita klik. Oke. Nah, ini hasil secara statistiknya menggunakan Kolmogorov-Smirnov test. Kita kopikan. Nah, kita kembali ke sini. Nah, ini secara p-plotnya, secara gambar visual. Kemudian kita untuk lebih meyakinkan kita lihat uji Kolmogorov-Smirnov testnya. Yang kita baca yang bagian sininya adik-adik semua. Oke, yang bagian sini kita baca. Kita hitamkan. Kita kasih biru. Oke, artinya jika nilai, oke, kita kopikan ini, lebih besar daripada 0,05, nah, perbandingannya adalah 0,05, maka data tersebut berdistribusi normal. Nah, oke, artinya data kita uji normalitasnya juga sudah kita lewati. Nilai asymmetric totalnya atau nilai P-nya lebih besar daripada 0,05. Itu untuk uji untuk uji normalitasnya. Kemudian kita lanjut uji asumsi klasik yang kedua, yaitu uji multikolonialitasnya. Yang bagian mana kita baca? Yang kita baca adalah bagian sini adik-adik semua. Kita kembali ke atas. Nah, di bagian sini adik-adik semua, di bagian box ini coefficient, di sini ada tulisan collinearity statistic. Nah, kita kopikan.
Kita pastekan ke Microsoft Word, ke bagian kita tadi. Nah, ini adalah uji multikolonialitas kita. Ya, karena yang kita perlukan hanya kolonialitas ini, kita boleh hapus yang bagian sini aja dari semua kolomnya supaya nampak. Kita delete kolom. Nah, yang kita baca adalah bagian sini adik-adik semua. Ini yang kita baca. Ini yang kita baca. Sorry. Kita kasih warna hitam. Nah, ketentuannya adalah, ketentuan pertama, jika nilai tolerance itu lebih besar daripada 0,1. Kemudian ketentuan kedua, jika nilai VIV-nya lebih kecil daripada 10. Oke, daripada 10. Kemudian ada sebagian peneliti juga mengatakan lebih kecil daripada 5, ada juga mengatakan lebih 9, lebih 8. Itu tergantung referensi yang kita gunakan seperti itu semua. Tapi secara umum seperti ini, tidak terjadi kolonialitas apabila nilai toleransinya itu lebih besar daripada 0,1 dan nilai VIP-nya itu lebih kecil dari 10. Sekarang kita perhatikan untuk variabel X1. Ini adalah variabel X1. Nah, nilai tolerannya 0,3 lebih besar daripada 0,1. Aman. Kita lihat nilai VIP-nya 2, ya lebih kecil daripada 10. Artinya tidak terjadi multikolonialitas pada X1 kita. Sekarang kita lihat di perceived quality X2-nya. Ya, sama, nilai tolerannya tidak lebih kecil, lebih besar daripada 0,1, kemudian lebih kecil daripada 10. Artinya data kita ini tidak terjadi multikolonialitas. Uji asumsi klasik yang kedua terlewati. Sekarang kita masuk pada uji asumsi klasik yang ketiga, heteroskedastisitas. Nah, yang kita baca adalah bagian sini adik-adik semua. Nah, kita ambil di sini. Nah, kita baca adalah bagian scatter plot ini, dependent variable keputusan. Nah, ini kita baca, kita kopikan lagi. Ya, kita pastekan di sini. Nah, ini yang kita baca adik-adik semua. Ya. Ini apa ini? Ganggu saja, maaf ya. Nah. Bagaimana cara membacanya? Oke, kita ambil lagi di sini adik-adik semua supaya lebih ringkas waktunya. Nah, ketentuannya seperti ini. Nah, ini dia. Kita kopikan di sini. Nah, ini ketentuannya adik-adik semua. Nah, jika titik pola yang teratur bergelombang melebar kemudian menyempit, maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Kita lihat sumbu Y-nya, ini adalah angka 0, kita perhatikan. Oke, ini adalah sumbu Y, angka 0. Nah, kalau kita lihat semua titik-titik di sini, oke, semuanya berada di atas dan di bawah angka 0. Ya. Menyebar di atas dan di bawah angka 0. Ini adalah angka 0. Nah, kemudian titik-titiknya kita tengok datanya tersebar di atas dan di bawah. Maka data ini tidak terjadi heteroskedastisitas. Seperti itu. Kemudian kita masuk pada uji asumsi klasik yang terakhir, uji autokorelasi. Yang mana pula kita baca? Nah, yang kita baca adalah di bagian sini. Oke. Nah, yang kita baca bagian sini adik-adik semua, Durbin-Watson. Oke, kita pastikan. Nah, ini dia hasilnya. Yang kita baca adalah bagian Durbin-Watson. Nilai DW-nya, DW hitungnya. Nah, kemudian nilai ini kita bandingkan dengan tabel DW. Nah, perbandingannya adalah dengan tabel DW. Singkatnya seperti ini adik-adik, syaratnya jika tidak terjadi autokorelasi itu, syaratnya seperti ini. Nilai DW, oke, itu mesti lebih besar daripada nilai DU.
Kemudian nilai DW tersebut lebih kecil daripada 4 kurang DU. Nah, begitu ketentuannya. Oke. Nilai DW-nya lebih besar daripada nilai DU. Kemudian nilai DW tersebut lebih kecil daripada 4 kurang DU. Maksudnya seperti ini adik-adik semua. Otomatis kita harus melihat nilai DU pada tabelnya. Kita buka tabel. Nah, ini adalah tabel DW kita. Kita akan melihat nilai DU-nya. Bagaimana cara melihatnya? Kita lihat dia berada pada K berapa. Karena variabel bebas kita ada 2, maka kita lihat pada K2. Kemudian kita lihat bagian DU di sini, baris ke jumlah responden kita adalah 90. Baris ke 90 berarti di sini. Maka nilai DU kita adalah 1,7026. Oke, 17026. 17026. Nah, ini dia adik-adik semua. Oke. Kemudian kita lihat syarat pertama, apakah DW lebih besar daripada DU? Ya. 2,108 lebih besar daripada 1,7026. Kemudian kita lihat lagi, apakah DW lebih kecil daripada 4 kurang DU? Angka 4 kita kurangi dengan nilai DU. Hasilnya itu adalah, oke, ini dia, 4 kurang DU hasilnya adalah, ini dia, 2,2736. Ya. 2,2736. Artinya dia lebih kecil. Oke. DW-nya lebih kecil daripada 4 dikurang DU. Artinya, pertama nilai DW harus lebih besar daripada nilai DU. Kemudian dia harus lebih kecil daripada 4 kurang DU. Seandainya hal itu terlewati, artinya tidak terjadi autokorelasi pada penelitian kita. Nah, teman-teman adik-adik mahasiswa semua, sekarang kita bisa perhatikan semua uji asumsi klasik sudah kita lewati. Nah, tiba saatnya kita melakukan uji hipotesisnya atau regresi linear bergandanya. Karena syarat untuk melakukan analisis regresi berganda kita harus melewati semua uji asumsi klasiknya. Sekarang saatnya kita melakukan uji regresi linear berganda atau hipotesis kita. Nah, pertama kita ambil analisis regresi linear bergandanya. Yang mana yang kita baca? Oke, kita buka. Yang kita baca adalah yang bagian sini ya adik-adik semua. Oke, regresi linear berganda. Kita ambil juga bagian koefisien korelasi ini. Koefisien ini. Copy. Kemudian kita pastikan di sini adik-adik semua. Kita pastikan di sini. Yang kita perlukan ini kita tidak perlu, kita hapus saja. Ya, kita hapus. Nah, karena yang kita perlukan adalah nilai B-nya adik-adik semua. Bagian sini yang kita perlukan. Oke, kita kasih warna. Ini yang kita baca. Nah, bagaimana cara menginterpretasinya? Kita lihat data yang sudah selesai. Analisis regresi linear berganda. Oke. Nah, kita kopikan saja ya adik-adik semua. Sorry. Nah, ini adalah hasilnya. Baik, berdasarkan hasil analisis regresi di atas, maka persamaan regresi yang terbentuk pada uji regresi ini adalah Y. Oke, nilai Y adalah 6845, berarti yang bagian ini ada semua konstannya, nilai konstannya. Kemudian X1-nya 0,479. Oke, kita rubah, berarti sini X1-nya adalah 0,422. Kita rubah karena ini datanya beda lagi ya, kita ambil dari data yang lain seperti itu, 422. Kemudian X2-nya kita lihat di sini adalah 0,476, 0,476. Kita ganti. Nah, bagaimana penjelasannya? Ini dia teman-teman semua. Nilai A atau nilai konstan ini adalah sebesar 0,845. Menunjukkan jika variabel brand association dan perceived quality bernilai konstanta atau 0, maka keputusan pembeliannya bernilai 6845 ini. Artinya jika variabel X1, X2-nya itu konstanta tetap ataupun 0, maka nilai keputusan pembeliannya adalah
sebesar nilai konstanta ini 0 atau 6845. Kemudian nilai koefisien regresi linear variabel Bernoulli association adalah 0,422. Maaf ya, salah ya. 422 dan bertanda positif, artinya tidak ada minusnya. Hal ini berarti bahwa setiap perubahan satu satuan pada variabel Bernoulli association dengan asumsi variabel lainnya tetap, maka perubahan yang diperoleh pada variabel keputusan pembelian adalah sebesar 4,22. Satuan dengan arah yang sama. Artinya adik-adik semua, seandainya variabel X itu naik satu satuan, kemudian variabel yang lain tetap, maka variabel Y ikut naik pula sebesar satu satuan. Naik satu satuan, naik pula. Oke, itu maksudnya. Kalau dia turun, maka turun pula sebesar satu satuan. Sebesar apa? Ya, sebesar 0,422. Begitu juga halnya dengan yang variabel X2-nya. Seandainya hal ini berarti kalau terjadi perubahan pada X2 satu satuan, tapi variabel lainnya tetap, maka terjadi pula perubahan keputusan pembelian naik pula sebesar satu satuan sebesar 0,346. Atau bahasa sederhananya bisa kita simpulkan, semakin naik X-nya, Y-nya juga naik. Y-nya turun, X-nya turun, Y-nya juga turun. Maka kita lihat di sini ada hubungan linearitasnya. Semakin naik, X turun, Y turun. Nah, kiranya inilah cara menginterpretasi regresi linear berganda kita. Kita lanjut pada bagian berikutnya. Oke, kita akan melihat uji T atau kita sebut dengan uji parsial, uji terpisah. Apakah X1 berpengaruh terhadap Y? Apakah X2 berpengaruh terhadap Y? Nah, secara parsial. Yang mana yang kita baca? Yang kita baca di sini adalah bagian sama ya, adik-adik semua. Kita juga menggunakan tabel ini. Tapi yang kita baca bagian mana? Ya, itu yang perlu adik-adik ketahui seperti ya. Kita kopikan. Nah, yang kita perlukan itu adalah ini, nilai T dengan sig-nya. Itu yang kita perlukan adik-adik semua. Ini mungkin kita bisa hapus, kita blok. Klik kanan, delete kolomnya. Nah, ini yang kita baca. Nilai T ini yang kita baca. Dan nilai sig-nya. Ini yang kita baca. Oke, ketentuannya seperti apa? Jika nilai T hitung lebih besar T tabel, artinya ada tabel lagi yang kita lihat, kita bandingkan, namanya tabel T seperti ya, maka ada pengaruh. Artinya X1-nya ada pengaruh seperti itu. Variabel X-nya ada pengaruh. Nah, sekarang kita lihat X1-nya, nilai T-nya adalah sebesar 4,49, harus kita bandingkan dengan nilai T tabelnya. Nah, bagaimana cara membaca T tabel? Nah, kita buka lagi tabelnya, adik-adik semua. Ada lagi tabelnya. Ini adalah tabel T kita. Ini adalah tabel. Oke, terhapus. Maaf, kita buka kembali. Tabel T ya. Nah, ini adalah tabel T kita. Sabar. Oke. Ini adalah tabel T kita. Oke, yang ini. Oke, cara membacanya. Ya, cara membacanya. Ini dia adik semua, tabel T. Ya, ini, bagian ini, tabel T. Jumlah responden. Oke, jumlah responden dikurang K atau jumlah variabel. Ya, jumlah responden dikurang K. Responden kita 90, variabelnya ada 2, variabel bebas terikat ya. Oh, dua variabelnya. Berarti ada 3 variabel, 90 dikurang 3 berarti 87. Berarti kita lihat di sini ada semua. Oke, untuk probability-nya kita lihat di kolom 0,05 ya, di bagian sini 0,05. Dua arah ya, kita menggunakan dua arah. Kemudian barisnya baris ke 87. Oke, DF-nya adalah ke 87. Dari mana datang 87? Jumlah responden 90 dikurang 3. 3 adalah jumlah variabelnya.
kita tarik ke bawah, berarti kolom 0,05, 1, 2, 3, 4, 5. Baris ke 87. Baris ke 87. Nah, ini dia. Berarti nilai T tabel kita adalah 1,9876. 1,9876. Oke. Nilai T tabel kita adalah 1,9876. Nah, kita bandingkan satu-satu. Ya, T hitung untuk variabel X1 lebih besar, maka X1 ada pengaruh signifikan terhadap Y-nya. Kemudian kita lihat X2-nya. Kita perhatikan juga ternyata nilai T hitungnya juga lebih besar daripada T tabelnya. Berarti secara parsial kedua variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Seperti itu ya teman-teman semua, itu untuk uji T. Kemudian kita lanjut pada uji F. Uji F ini berfungsi untuk melihat apakah ada pengaruh secara simultan, secara barengan. Oke, bekerja sama antara X1 dengan X2, kerjasama barengan, apakah berpengaruh terhadap Y. Seperti itu maksudnya teman-teman. Yang kita baca adalah bagian sini. Kita kembali ke SPSS, kita ambil bagian ANOVA. Tabel ANOVA, copy. Kita ambil lagi, kita pastikan di sini adik-adik semua. Nah, yang kita baca adalah F. Ini adalah F hitungnya, nilai F-nya. Oke, ini adalah nilai F-nya. Kita bandingkan lagi dengan nilai F tabel. Oke, ada lagi nilai F tabel. Artinya jika F hitungnya itu lebih besar F tabel, maka ada pengaruh secara simultan antara X1 dan X2-nya. Begitu maksudnya adik-adik semua. Kita lihat lagi tabelnya. Cara membaca tabelnya bagaimana? Kita perhatikan di sini. Ya, kita lihat tabel F-nya. Nah, ini adalah tabel F. Ya. Kolom yang mana kita lihat, kemudian baris keberapa, ya. Ke samping ini kolom DF N1-nya, ke bawah adalah DF untuk N2-nya. Kolom keberapa? Ya. Kolomnya adalah kita lihat, kita perhatikan lagi di sini tadi. Ya, ada berapa jumlah variabel bebasnya? Ada dua ya, brand association dengan perceived quality tadi. Berarti kita lihat di kolom kedua. Baris keberapa? Ya, rumusnya adalah tadi di sini. Ya, 90 jumlah responden dikurang 2 atau jumlah variabel bebas dikurang 1. Berarti 90 kurang 2 kurang 1 menjadi 87. Oke, kita ulangi. Jumlah variabel 90 dikurang variabel bebasnya. Jumlah responden 90 dikurang variabel bebas 2. 90 kurang 2, 88. Dikurang 1. Itu sudah ketentuannya. Berarti 87. Kita lihat kolom kedua. Berarti 1, 2, 3. Kolom di sini. Baris ke 87. Nah, kita jumpai nilai F tabelnya adalah 3,10. Nah, kita lihat di sini, kita kembali. F tabelnya adalah 3,10. Kemudian kita bandingkan nilai F hitungnya. Apakah lebih besar? 67,392. Ya, nilai F hitung lebih besar daripada F tabel. Maka dapat kita simpulkan secara simultan brand association X1 dan perceived quality X2-nya berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian ataupun Y-nya. Nah, ini kita sebut juga dengan uji F, menggunakan uji F. Seperti itu ya adik-adik semua. Kemudian kita lanjut, kita akan masuk pada koefisien korelasi. Untuk apa gunanya? Oke, koefisien korelasi ini berfungsi untuk melihat hubungan antar variabel. Hubungan antar variabel. Variabel bebas dengan variabel terikat kayak mana hubungannya? Kuat, rendah, sedang, atau bagaimana? Oke, kita melihat hubungannya. Semakin naik X-nya, apakah Y semakin naik?
Kalau X semakin naik, Y semakin naik, berarti itu kuat hubungannya. Semakin tinggi nilainya, maka semakin kuat hubungannya. Seperti itu teman-teman logikanya. Kemudian yang mana kita baca, yang kita perlukan, data yang mana, ya kita ambil di bagian sini. Nah, kita perhatikan di sini ada model summary, kita kopikan. Kita pastikan lagi di sini adik-adik semua. Yang kita baca adalah bagian R ini. Ya, bagian R kita hitamkan. Nah, oke. Nilai R-nya adalah 0,780. Artinya 78 nilai R-nya sebesar 0,78. 078 tersebut mendekati angka 1 ya, karena dia di atas 5 ya, mendekati angka 1. Artinya hubungan antar variabel bebas dengan terikat kuat hubungannya. Atau lebih detailnya kita bisa lihat interpretasi koefisien korelasinya di sini adik-adik semua. Nah, kita perhatikan. Kalau dia 0,78 berarti berada di rentang sini ya. Berarti korelasi antar variabel sangat kuat ya, korelasi antar variabel sangat kuat. Maka kita simpulkan dari penelitian kita ini, oke, variabel X1 X2-nya itu korelasinya kuat banget dengan variabel Y-nya. Seperti itu hubungan variabelnya. Kemudian terakhir lebih lanjut kita masuk kepada koefisien determinasi. Kita masuk pada koefisien determinasi. Fungsinya untuk apa? Oke, dia beda-beda sedikit bedanya teman-teman semua. Sebenarnya jauh bedanya, terkadang mahasiswa banyak yang bingung membedakannya seperti itu. Kalau korelasi ingin melihat hubungan, kekuatan hubungan antar variabel, kalau koefisien determinasi kita ingin melihat seberapa besar, seberapa besar pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Kita ingin melihat berapa besarnya, seperti itu. Pengaruhnya itu seberapa besar. Bukan hubungan variabel, tapi X1, X2 itu berapa besar pengaruhnya terhadap Y, kontribusinya. Yang kita baca yang mana? Tetap, kita ambil lagi yang tabel sini. Kita kopikan. Kita kopikan di bagian sini, kita pastikan. Nah, yang kita baca adalah bagian R square ini adik-adik semua. Ya, bagian R square ini. Kita hitamkan, kemudian kita kasih warna biru ya. Nah, kemudian dari data ini kita bisa lihat pengaruh yang diberikan itu adalah sebesar 0,68. Kalau kita persenkan adalah sebesar 60,8%. 60,8%. Artinya kita simpulkan variabel X1, X2 memberikan pengaruh terhadap variabel Y sebesar 60,8%. Dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak kita teliti dalam penelitian ini atau yang tidak ada di dalam model penelitian ini. Nah, itulah kiranya seperangkat hal-hal yang harus kita ketahui ketika adik-adik ingin menganalisis data menggunakan regresi linear berganda. Kita ulangi kembali logikanya adik-adik, kita simpulkan semuanya dari atas. Nah, pertama tadi kita sudah uji validitas dan reliabilitasnya. Artinya angket yang kita gunakan itu layak kita gunakan untuk penelitian, untuk mengukur hasil penelitian kita. Angket kuesioner kita itu layak ya. Kemudian kita lanjut lagi, kita masuk kepada uji asumsi klasik. Artinya teman-teman semua, sebelum kita melakukan uji regresi berganda, harus beberapa tahapan yang harus kita lewati. Dia harus menguji, datanya itu harus normal, tidak boleh terjadi autokorelasi, tidak boleh terjadi multikoloneritas, tidak boleh terjadi heterokorelasitas. Itu adalah syarat-syarat sebelum kita melakukan regresi linear berganda sehingga hasilnya itu betul-betul tepat seperti itu. Ya, kita lihat di sini ini uji normalitasnya, uji multikoloneritas, ya selesai autokorelasi. Kemudian kita masuk kepada uji analisis regresi linear bergandanya tadi ya. Nah, hal ini yang penting yang perlu kami sampaikan perbedaan ini teman-teman, karena kami perhatikan banyak mahasiswa yang bingung ya antara uji T, koefisien korelasi dengan koefisien determinasi ini. Perlu kami jelaskan. Kalau uji T itu berfungsi kita ingin menjawab pertanyaan yes atau no saja. Yes atau no, ada pengaruh atau tidak, signifikan pengaruhnya atau tidak. Dia hanya menjawab yes atau no. Sangat berbeda dengan uji F. Uji F kita melihat pengaruh tapi secara simultan ya. Kalau uji T tadi secara terpisah. Adapun koefisien korelasi kita ingin melihat hubungan variabel.
hubungannya. Dia tidak menjawab yes atau no. Hubungannya itu seperti apa? Kuatkah, rendahkah, seperti apa? Oke, kemudian lebih lanjut terakhir tadi ada ujian determinasi. Ini menjawab seberapa besar pengaruh yang diberikan kepada variabel y-nya. Nah, inilah kiranya yang bisa kami berbagi pada hari ini, teman-teman adik-adik mahasiswa semua. Semoga bermanfaat. Ya, mungkin ini sedikit bertele-tele ya, agak terburu-buru ya. Pertama kita memikirkan waktu tadi, ternyata ya mudah-mudahan ya bisa dipahami. Silakan di-share kepada teman-teman mahasiswa yang lain, barangkali juga membutuhkan tutorial seperti ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.